sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih. Oke, dari aku ya, kenalin, namaku Hamdani, aku mahasiswa Politeknik Statistika, tingkat 1, angkatan 63, aku program studi komputasi statistik. Nah, dan sekarang aku semester 2. Nah, pada acara ini aku bertugas sebagai moderator. Nah, sepertinya di poster teman-teman udah lihat kan, kita bakal ngobrol dan sharing-sharing sama nih mahasiswi dari Politeknik Statistika angkatan 62, yaitu Kak Kinan. Kak Kinan, boleh kenalan dulu Kak Kinan. Oke, terima kasih waktunya Kak Hamdani. Halo teman-teman semua, selamat sore. BTW ini pakai aku kamu aja nggak apa-apa ya, biar santai gitu, nggak tegang-tegang amat kan. Kan ini juga kita sifatnya sharing-sharing aja gitu kan ya. Oke, kenalin. Namaku Kinanti Ilham Radastika, ya kayak yang udah tertulis di display name-nya. Terus biasa dipanggil Kinan. Nah, aku ini mahasiswi Politeknik Statistika STIS angkatan 62, yang artinya sekarang ini aku tingkat 2 semester 4 ya teman-teman. Dan alhamdulillah nih ya, kemarin Kamis baru aja selesai UTS. Nah, Kak Hamdani juga nih. Betul, habis UTS gimana sih perasaannya? Lah, kayak gitu. Statmat sungguh keren. Oke. Nggak apa-apa dong, tapi pusing-pusing dikit, tapi lega nggak sih? Iya, alhamdulillah juga sih. Kak Kinan sendiri gimana? Ya kurang lebih sama sih, kayak siapa sih yang nggak pusing sama ujian gitu kan ya. Tapi kan nggak apa-apa gitu, yang penting kan kita udah belajar semaksimal mungkin, terus dikerjain dengan sungguh-sungguh, dan hasilnya mah ya udahlah, serahkan sama yang di atas gitu kan. Setuju nggak teman-teman? Kayak pasti pada setuju lah, kan yang pada di sini aja meskipun pada puasa gitu ya, mesti juga tetap pada belajar buat tes masuk sekolah kedinasan besok kan. Keren sih. Oh iya, aku juga mau kasih apresiasi dulu nih buat teman-teman yang udah menyempatkan join di hari Sabtu alias malam Minggu, yang mungkin biasanya tuh pada malamingan, atau kalau sekarang ya ngabuburit atau buka bersama bareng teman. Kok lebih malah ikut pilih webinar bareng kita. Nah, insya Allah waktunya nggak akan terbuang sia-sia. Bener nggak, Ya Kak? betul banget Kak. Aku juga salut banget nih sama mereka. Tapi benar ya teman-teman, kan kalian ini tepat sekali. Pastinya kalian bakal dapat banyak manfaat gitu. Karena nanti Kak Kinan selaku bicara bakal membahas tentang seputar kapan masuk STIS, persyaratannya apa aja, terus mengapa harus memilih Politeknik Statistika, terus gimana sih tips dan tipsnya gitu. Jadi selain bisa menambah informasi terkait SPMB, kalian juga bakal dapat insight sama motivasi tentang Politeknik Statistika supaya kalian itu benar-benar yakin buat masuk di sekolah kedinasan kami. Nah, oke, karena kelihatannya pada nggak sabar nih, walaupun kalian on cam, aku bisa lihat loh. Off cam, sorry. Nah, Kak, kita langsung mulai aja ya. Pada Kak Kina, waktu dan layar aku silakan. Oke. Untuk Kak Hamdani bisa bantu share screen ya. Dan ini teman-teman boleh banget loh, ayo dong on cam, biar kayak dua arah gitu loh teman-teman. Aku juga pengen lihat nih muka-muka adik tingkatku nanti kayak gimana sih. Kan Supaya penasaran saling sapa banget. besok kalau udah lulus, Kak. Oke, oke deh. Sambil nunggu nih pada on cam. Oke, jadi teman-teman, tema webinar atau tema sharing kita hari ini adalah seputar Politeknik Statistika STIS. Nah, kenapa sih kalian harus tahu tentang kampus ini gitu? Kenapa kalian harus ikut webinar ini nih? Ya karena the more you know your dream, the closer your dreams come true gitu. Jadi kayak semakin kamu tahu impian kamu itu seperti apa, ya semakin dekat impian kalian itu menjadi nyata kayak gitu. Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya, Kak. Oh ya, ini ada pertanyaan, maaf Kak, nanti rekodnya apakah bakal diupload? Kuota aku habis. Oke, ini mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya, tapi insya Allah bakal kita upload gitu. Oke, jadi seperti yang udah dibilang sama Kak Hamdani tadi,
ada 8 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah tentang Polstat STIS itu sendiri. Terus yang kedua ada jurusan, program studi, sama peminatan. Karena kan banyak yang belum tahu ya mungkin teman-teman di sini. Lalu ada juga prospek lulusan Polstat STIS. Lalu kenapa memilih Polstat STIS? Yang kelima ada persyaratan umum dan khusus. Yang keenam tahapan SPMB Polstat STIS yang sekarang lagi buka nih. Terus yang ketujuh ada kegiatan mahasiswa Polstat STIS. Yang kedelapan ada tips and trick. Lalu yang kesembilan nanti akan dibuka sesi tanya jawab untuk kita berdiskusi. Oke Kak, boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk yang pertama nih, kita harus mengenal lebih dekat nih dengan Polstat STIS. Nah, sebenarnya apa sih itu Polstat STIS? Nah, jadi Politeknik Statistika STIS ini adalah perguruan tinggi kedinasan yang berada di naungan Badan Pusat Statistik. Jadi itu suatu lembaga gitu ya teman-teman, lembaga pemerintahan, pasti teman-teman juga udah pada tahu kan? Nah, terus Polstat STIS ini berdiri pada 11 Agustus 1958. Nah, awalnya namanya itu Akademi Ilmu Statistik, terus habis itu berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, kemudian pada tanggal 28 Maret 2018 ini akhirnya berubah nama menjadi Politeknik Statistika STIS atau disingkat Polstat STIS. Oke, lanjut. Nah, untuk lokasinya nih, ini boleh ke slide berikutnya aja, Kak. Ini kan ada di Jalan Oto Iskandar di Nata nomor 64C ya. Dan kalian bisa lihat nih, di sini tuh kayak udah strategis banget gitu loh tempatnya. Di sini kalian bisa nemuin supermarket, kalian bisa nemuin apa nih? Di sini juga ada pasar gitu kan. Ada juga bank, ada ATM kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kalian nih berkuliah di kampus kita, kampus Politeknik Statistika STIS, kalian jangan khawatir kalau nanti kalian butuh apapun itu pasti udah ada di sekitar kampus. Oke, ini kayaknya yang ke izin ya biar berjalan lancar. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Kak. Oke, yang kedua kita bakal membahas tentang jurusan, program studi, dan juga peminatan. Nah, ini buat yang belum tahu nih, kalian mau masuk kemana? Nah, ini ya didengerin ya. Untuk yang program studi D3 Statistika. Nah, program studi ini bertujuan untuk mencetak ahli media statistika STIS. Nah, ini diselenggarakan dalam 3 jenjang atau tingkat gitu ya. Jadi ada 3 tingkat. Satu tingkat itu terdiri dari 2 semester. Jadi kayak misalnya tingkat pertama, yaitu semester 1, semester 2. Nah, tingkat kedua, semester 3, semester 4. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus lulusan Prodi D3 Statistika ini akan diproyeksikan sebagai Koordinator Statistik Kecamatan atau KSK yang merupakan ujung tombak kegiatan statistik di BPS. Dan di tahun ajaran kali ini nih, penerimaan mahasiswa pada program studi ini adalah sebanyak 100 mahasiswa. Nah, ini kalian bisa akses ya teman-teman di websitenya STIS untuk memastikan gitu nih, kalau program studi dari D3 Statistika ini adalah 100 orang. Oke, lanjut. Berikutnya ada program studi D4 Statistika. Nah, ini program studi aku nih. Nah, ini bertujuan untuk mencetak ahli statistika terapan yang profesional, berintegritas, dan amanah. Nah, ini diselenggarakan dalam 4 jenjang atau 4 tingkat atau 4 tahun ya normalnya. Dan lulusan prodi D4 Statistika ini adalah tenaga siap pakai di bidang perencanaan survei atau sensus, pengolahan data, hasil survei atau sensus, dan analisis statistik. Jadi penekanannya ada di pengolahan data dari hasil survei atau sensus ini. Nah, lalu untuk tahun ajaran 2022-2023 kali ini, penerimaan mahasiswanya adalah sebanyak 250 mahasiswa. Oke, bisa lanjut, Kak. Lalu, oh ya, ini nanti kalau nggak salah di sekitar di tingkat 3 ya. Jadi di semester 5 atau 6 itu akan ada jurusan atau peminatan gitu, pemilihan peminatan. Nah, ada 2 peminatan untuk prodi D4 Statistika ini di prodiku. Jadi ada peminatan Statistika Ekonomi sama peminatan Statistika Sosial dan Kependudukan. Nah, kalau untuk yang peminatan Statistika Ekonomi ini itu akan dikhususkan mempelajari atau membahas tentang bidang statistik ekonomi, kayak misalkan statistik harga-harga, terus PDRB, kayak gitu ya. Lalu produktivitas industri dan pertanian, juga ada sistem neraca. Nah, kalau untuk yang statistika sosial dan kependudukan ini, itu akan lebih difokuskan untuk bidang statistik sosial dan juga kependudukan. Kayak misalkan membahas proyeksi penduduk, kemiskinan, pengangguran, kondisi kesehatan, terus juga membahas tentang IPM, kayak gitu.
Lanjut, Kak. Berikutnya nih ada program studi D4 Komputasi Statistik. Nah, ini itu adalah mahasiswa yang diterima itu akan mempelajari pengetahuan jaringan dan pemrograman komputer serta pengolahan data dengan mengkombinasikan metode statistik dan algoritma data mining. Nah, ini nih buat kalian yang tertarik sama coding-codingan, pemrograman, wah, bisa banget join ke program studi D4 Komputasi Statistik. Dan kebetulan tahun ajaran 2022-2023 kali ini itu D4 Komputasi Statistik itu menerima sebanyak 150 mahasiswa. Oke, lanjut, Kak. Nah, di D4 Komputasi Statistik ini nanti juga akan ada peminatan jurusan gitu ya. Jadi yang pertama ada Sistem Informasi Statistik, lalu ada juga peminatan Science Data atau Data Science. Nah, pada yang peminatan pertama atau Sistem Informasi Statistik ini, mahasiswa itu berperan dalam membangun berbagai macam aplikasi. Nah, ini kalian bikin aplikasi dan sistem informasi untuk mendukung kegiatan akademik maupun operasional institusi. Nah, kalau misalkan kalian bergabung di yang peminatan Science Data, nanti mahasiswa akan diarahkan ke pengetahuan mengenai big data berdasarkan pada pola kebutuhan data oleh Badan Pusat Statistik yang diperkaya melalui mata kuliah seperti Artificial Intelligence, lalu visualisasi data, data mining, dan knowledge management. Nah, ini kalau kalian untuk sekarang ini kalian nggak usah pusing-pusing gitu mikir peminatannya apa, karena ya udah kalian bisa menjalani 2 tahun perkuliahan dulu, nanti kan sembari jalan sembari mikir gitu, kayak aku nanti mau ikut peminatan mana ya, sambil mempertimbangkan nih mata-mata kuliah yang kalian ikuti selama 2 tingkat itu dulu kayak gitu. Jadi bisa dipikirkan nanti setelah keterima, yang penting sekarang kalian belajar dulu gitu. Oke, lanjut, Kak. Nah, apa sih perbedaan yang paling ketara gitu, yang paling kental gitu dari statistika sama komputasi statistik ini? Nah, kalau untuk statistika seperti yang aku udah bilang tadi, jadi dia itu akan diarahkan atau difokuskan untuk pengolahan dan pengetahuan dalam mengkaji instrumen yang digunakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik dalam menghasilkan official statistics yang valid dan reliable, serta mampu mengembangkan metode yang digunakan untuk peningkatan kualitas data. Jadi kayak lebih fokusnya itu ke pengolahan datanya. Nah, sedangkan kalau jurusan komputasi statistik ini, itu akan diarahkan ke penggunaan dan pengembangan berbagai aplikasi, sekali lagi tentang aplikasi, pengolahan data, dan analisis statistik menggunakan bahasa pemrograman komputer seperti Java, Python, atau R scripting. Ya, ini aku masih agak asing karena kebetulan aku D4 statistika kan ya. Oke, lanjut, Kak. Nah, ini bagaimana sih prospek lulusan Polstat SIS? Nah, ini harusnya teman-teman udah pada tahu lah ya, akan bagaimana sih nasib kita setelah lulus dari Polstat SIS ini. Nah, yang jelas, lulusan Polstat SIS ini akan berstatus ikatan dinas pada Badan Pusat Statistik, tapi juga bisa di kementerian lain gitu ya. Dan akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Nah, itu kalau untuk yang diploma 3, kalian akan diangkat sebagai CPNS atau ASN golongan 2C, sedangkan yang untuk diploma 4 ini, kalian akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara golongan 3A dan juga akan ditugaskan di BPS kementerian lainnya di Indonesia gitu. Jadi nggak melulu di BPS gitu, bisa aja kalian ditempatkan di kementerian yang lain. Oke, lanjut, Kak. Nah, ini ada yang spesial kan dari tahun ini yang cukup menarik perhatian kita gitu kan. Ada yang beda nih dari yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi mulai tahun akademik 2022-2023, calon mahasiswa itu dapat memilih penempatan CPNS berdasarkan provinsi dan program studi. Nah, itu kalian bisa cari tahu lebih lanjut di websitenya, yang ini yang paling kredibel ya teman-teman. Bisa kalian lihat di spmb.stis.ac.id. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat tuh ada formasi kayak misalkan nih Provinsi Aceh itu akan menerima berapa mahasiswa D3, akan menerima berapa mahasiswa D4 Komputasi Statistik, akan menerima berapa mahasiswa D4 Statistika kayak gitu. Itu udah ada, dan juga di websitenya itu juga udah ada nih pantauan jumlah pendaftar. Jadi kalian bisa tahu tuh kursi yang bisa didapatkan dari provinsi itu atau kursi yang disediakan untuk provinsi itu ada berapa, juga ada berapa pendaftar yang udah milih provinsi itu. Jadi kalian udah tahu nih, wah
sainganku ada berapa ya, itu ada bisa dilihat di web tersebut. Silahkan mungkin di screenshot atau kalian langsung akses juga boleh ya teman-teman. Lalu kalau kalian bingung nih tentang SPMB-nya bagaimana, atau mungkin kalian akan tanya-tanya ada yang nggak jelas, kayak gitu bisa lewat helpdesk-nya stis.ac.id ini, dan di situ kalian bakal dijawab oleh adminnya nanti. Dan itu juga merupakan kontak person yang paling valid gitu ya teman-teman, karena dijawab oleh pihak stisnya langsung, panitia SPMB-nya langsung. Oke, lanjut Kak. Nah, ini alasan mengapa sih harus memilih Polstat SIS. Nah, di sini yang pertama itu adalah udah jelas banget, seperti sekolah kedinasan yang lain, mungkin ya kuliahnya itu gratis. Kalau misalkan teman-teman yang di universitas kan mungkin kalian membayar uang kuliah tunggal atau UKT ya tiap semesternya. Jadi tiap 6 bulan sekali itu kalian membayar uang sekian juta gitu ya mungkin ya. Nah, tapi kalau misalkan di STIF ini kalian tidak dipungut biaya sama sekali selama perkuliahan. Jadi kalian atau orang tua kalian itu bisa fokus ke uang hidupnya gitu ya, uang untuk kebutuhan hidup, atau juga kalian bisa lebih fokus untuk ke uang kosan gitu ya, untuk tempat tinggalnya. Nah, lalu kalian hanya dimintai biaya untuk pendaftaran aja, yaitu sebesar 300.000, dan itu hanya di awal ya teman-teman, dan mungkin juga nanti di sewaktu tes kesehatan itu juga akan ada, tapi ya hanya sebatas pada 2 kali itu aja gitu, dan setelahnya kalian tidak akan dipungut biaya sama sekali dalam perkuliahan. Lalu yang kedua nih, kalian mendapat jaminan untuk menjadi PNS di BPS atau kementerian lain. Nah, ini itu sangat menjanjikan untuk kelanjutan karir kita nanti gitu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman kita yang seumuran mungkin harus kesana kemari untuk melamar pekerjaan, nah kita udah tinggal diem aja tuh, kayak lulus, belajar, lulus, udah terima, nanti tinggal dimanfaatkan, tinggal menunggu penempatan dari STIS-nya sendiri atau dari BPS ya teman-teman. Jadi udah tenang tuh, nggak usah perlu mikirin, oh aku nanti bakal kemana ya, gitu nggak. Cukup kalian harus bisa beradaptasi dengan penempatan yang kalian pilih nanti, terutama buat yang tahun ini ya teman-teman. Nah, kalian udah tahu tuh dari awal, wah aku bakal ditempatin di sini. Oke, berarti aku besok udah tahu nih aku mau tinggal di mana, kayak gitu kan. Lalu berikutnya adalah Polstat itu non militer ya teman-teman. Jadi walaupun kalian dikasih seragam tuh ya, seragamnya kayak seragam polwan atau apalah itu, ya seperti di posternya yang I Talk ini kan aku pakai seragam kan. Nah, itu walaupun kita punya seragam kayak gitu nih, itu tetap non militer ya teman-teman di sini. Jadi nggak yang militer, nggak yang fisik banget gitu, nggak ada. Kalian benar-benar murni belajar akademik dan nggak ada unsur militer sama sekali ya teman-teman. Mungkin kalau untuk UKM-nya atau unit kegiatan mahasiswa atau ekstrakurikuler itu ada ya teman-teman yang berbau militer atau yang berbau fisik-fisik gitu ada. Tapi bukan suatu kewajiban gitu untuk ikut ke UKM itu. Jadi tetap aja Polstat ini pada akhirnya adalah bukan perguruan tinggi yang non militer, yang bukan militer ya teman-teman. Jadi non militer. Mohon maaf agak belibet. Lalu di sini juga ada fasilitas kampus yang mendukung. Nah, di sana itu ada, sebenarnya aku belum pernah ya ke sana, tapi menurut informasi temanku yang udah pernah ke sana nih, waktu itu ada auditorium, terus itu tuh biasa dipakai untuk acara-acara besarnya STIS, UKM gitu kan sering tampil. Nah, itulah teman-teman yang biasa digunakan untuk tampil. Lalu ada juga kelasnya itu juga udah rapi gitu ya teman-teman, maksudnya layak untuk dipakai, memadai banget. Lalu juga ada ruang gym, lalu ada perpus juga. Jadi buat kalian yang suka baca jangan khawatir, karena memang fasilitasnya itu sama seperti universitas lain atau sekolah kedinasan yang lain gitu. Oh iya, kalian di sini juga bakal dapat teman se-Nusantara. Bayangin deh teman-teman, kalian punya teman dari Sabang sampai Merauke, itu benar-benar senangnya nggak ketulung deh. Kayak aku aja senang banget, apalagi aku juga sempat tergabung di salah satu UKM atau paguyuban sebenarnya namanya, itu Putra Putri STIS ya teman-teman, dan itu benar-benar perwakilan dari tiap Himada, itu perwakilan tiap Himada itu kayak himpunan mahasiswa daerah gitu. Jadi misalkan kalian yang dari Jogja nih, kalian bakal gabung di KBMSJ namanya. Terus nanti buat yang di Jateng ada juga, terus habis itu yang di Jawa Barat juga ada lagi gitu. Dan itu seru banget ya teman-teman, karena kalian difasilitasi punya teman-teman sedaerah, yang mana kalau kalian nanti kesusahan atau mungkin di perantauan gitu, kalian udah punya teman dari daerah yang sama kayak gitu.
Oke, lanjut dulu, Kak. Oke, kita masuk ke bahasan yang kelima, yaitu persyaratan umum dan khusus. Nah, untuk persyaratan khusus ini, kalian dilihat dari domisili sesuai kakaknya. Untuk Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, sampai ke Kepulauan Bangka Belitung ini bisa dibuktikan dengan kartu keluarga. Nanti kalian bisa masuk ke program yang afirmasi itu ya, kalau nggak salah ya, Kak ya. Terus kalau yang persyaratan umumnya ini juga ya umum banget gitu. Yang pertama ada sehat jasmani dan rohani. Lalu tidak buta warna, penggunaan lensa minus nih buat kalian yang berkacamata itu maksimal 6 dioptri. Lalu kalian juga merupakan lulusan SMA atau MA, IPA atau IPS, dan SMK MAK. Nah ini tapi ada catatan khusus untuk yang SMK atau MAK ya teman-teman. Itu adalah kalian harus memiliki peminatan di teknik komputer dan informatika, dan kalian hanya bisa mendaftar di prodi komputasi statistik ya untuk yang SMK ini. Lalu untuk nilai matematika dan bahasa Inggrisnya itu adalah minimal 80 itu dari skala 1 sampai 100, atau kalau yang sistemnya pakai skala 1 sampai 4 itu minimal 3,20. Nah, itu dicantumkan, dibuktikan pada ijazah atau nilai rapot semester dasar kelas 12 kemarin. Nah, kalau aku dulu itu aku pakai yang nilai rapot ini karena kebetulan ijazahku waktu itu belum terbit ya, teman-teman. Lalu untuk yang kelima, ini adalah umur minimal masuk kalian itu adalah 16 dan maksimal adalah 22 tahun per 1 September nanti. Jadi kalau kalian nih tanggal 1 September nanti usianya belum 22 tahun itu masih bisa gitu. 22 tahun juga bisa gitu. Tapi kalau udah 22 tahun lebih beberapa bulan itu udah nggak bisa. Atau 23 tahun ke atas itu udah nggak bisa ya teman-teman. Oke, lanjut Kak. Oke, berikutnya adalah tahapan SPMB Polstat STIS 2021. Nah, ini bisa di cross check lagi ya teman-teman di websitenya yang aku cantumin tadi, yaitu di spmb.fis.ac.id. Nah, itu setelah aku lihat tadi, itu seleksi kompetisi dasar atau SKD ini dilaksanakan tanggal 23 Mei sampai 7 Juni. Ini yang udah tes CAT itu ya, yang diselenggarakan di BKN. Ini biasanya kalian tesnya itu juga di Badan Kepegawaian Negara di tempat kalian masing-masing gitu, di provinsi kalian masing-masing. Nah, itu pada tanggal 23 Mei sampai 7 Juni ini biasanya dipisah gitu, dikelompokkan dalam sesi-sesi gitu ya teman-teman. Karena kan nggak mungkin ya kalau bersamaan langsung. Dan biasanya hasil SKD ini bisa dipantau lewat lewat YouTube-nya BKN setiap provinsi kalian gitu. Lalu untuk tes matematika dan psikotes ini akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 30 Juni. Lalu untuk tes kesehatan ini jaraknya lebih panjang gitu ya dari sebelumnya, kayak sekitar 1 bulan gitu, 18 sampai 19 Juli. Oke, lanjut dulu Kak. Nah, kita akan kulik satu persatu nih untuk setiap tahapan di SPMB Polstat STIS ini. Nah, untuk tes kemampuan, untuk tes SKD ini itu ada 3 ya teman-teman. Kalian juga pasti yang udah belajar ini udah pasti pada tahu gitu ya. Ada tes kemampuan pribadi atau TKP, lalu ada tes wawasan kebangsaan itu TWK. Oh ya, ini ada ralat ya teman-teman. Untuk TKP itu soalnya ada 45. Nah, ini penilaiannya meliputi pelayanan publik, jaring sosial, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, ada juga anti radikalisme. Nah, itu kalian harus mempelajari gitu ya. Lalu untuk tes wawasan kebangsaan itu ada 35 soal, itu penilaiannya meliputi penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan 4 pilar negara ya teman-teman. Itu ada kayak misalkan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD, kayak gitu. Juga ada bahasa Indonesia, nasionalisme, integritas, bela negara, ada juga anti radikalisme di TWK ini. Lalu yang terakhir dari tes SKD ini ada tes intelijensi umum. Nah, ini TIU. Ini yang hitung-hitungan nih. Tapi ada juga yang sifatnya kayak bahasa Indonesia, karena kan di sini ada kemampuan verbal, yaitu analogi, silogisme, analitis. Terus habis itu ada juga kemampuan numerik, yaitu berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Terus habis itu ada kemampuan figural. Nah, ini yang gambar-gambar kayak soal psikotes gitu ya. Itu ada ketidaksamaan, serial, dan lain-lain. Nah, lalu untuk tes matematika sendiri, ini hampir sama kayak
tes UTBK ya teman-teman. Hampir mirip kayak tes potensi skolastik ya kalau nggak salah yang TPS itu. Tapi ada juga yang mirip kayak TKA yang matematika itu. Jadi ada membahas tentang eksponensial, logaritma, pertidaksamaan, fungsi komposisi dan invers, persamaan kuadrat, nilai mutlak, statistika, dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau matematikanya ini tuh, kalau menurut aku ya, kalau menurut aku nggak sesusah apa yang ada di soal UTBK gitu. Jadi masih kayak ya dibilang dasar tuh nggak dasar banget, tapi juga yang nggak yang susah banget gitu loh teman-teman. Jadi kalian berbekal apa ya pelajaran yang kalian pelajari sewaktu di kelas 12 atau selama di SMA, selama 3 tahun di SMA itu aja udah cukup gitu. Kalian hanya perlu mereview atau menggunakan bekal kalian selama belajar UTBK itu udah cukup. Oke, lanjut Kak. Oh ya, BTW untuk SKD ini kalian harus bisa lolos passing grade ya teman-teman. Dan tapi usahain jangan cuma lolos passing grade, tapi kalian dapat skor setinggi mungkin gitu ya, biar kalian lolos rankingan. Nah, kalau untuk tes matematika ini, setahu aku nggak ada batasannya kalian dapat nilai berapa, karena di sini mutlak dari rankingan gitu. Oke Kak, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini berikutnya ada tes psikotes dan kesehatan. Untuk tes psikotes ini, waktu tahun pendaftaranku itu, aku nggak mengikuti tes psikotes ini karena memang nggak ada ya teman-teman. Tapi kalau Kak Hamdani mungkin ada nih tes psikotes. Itu ada tes Kraepelin, lalu tes kemampuan verbal, ada kemampuan bahasa, ada tes matematika, tes deret bilangan, tes analitik, tes aritmatika dasar, tes Bartek, tes menggambar pohon, tes menggambar orang. Nah, ini bisa kalian pelajari itu dari buku-buku gitu, mesti juga ada kan. Lalu untuk tes kesehatannya ini bukan merupakan sesuatu yang kayak spaneng yang gimana sih tes kesehatan, apa yang dicek gitu, nggak perlu khawatir karena ya memang pemeriksaan dasar gitu loh teman-teman, kayak medical check up aja gitu. Nah di sini dia dibagi jadi 2 jenis, yaitu yang pertama pemeriksaan laboratorium, itu ada darah lengkap, urin lengkap, metabolisme gula, terus habis itu fungsi hati, fungsi ginjal, metabolisme lemak. Jadi nanti seingatku ya, waktu aku dulu, waktu pemeriksaan kesehatan ini, aku diambil darahnya kayak gitu, tapi nggak ada ya teman-teman acara harus lari kayak gitu, nggak ada. Jadi cuman benar-benar medical check up, apa yang ada di tubuh aja gitu loh yang diperiksa. Lalu juga di tes urin juga, terus habis itu ada tes mata waktu itu. Tes itu apa namanya yang buat minus itu kan. Nah, terus habis itu di sini juga ada pemeriksaan non laboratorium seperti ronsen dan pemeriksaan fisik. Nah, ini nanti kalian bakal dicek gitu ya fisiknya. Oke. Oh ya, BTW nanti kalau suaraku nggak kedengeran boleh langsung diinterupsi ya, Kak. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini teman-teman yang masih kayak salah kaprah gitu biasanya. Kegiatan mahasiswa Polstatis itu memang iya belajar dan terus belajar kayak yang ada di Marsnya nih. Tapi nggak melulu belajar terus gitu loh teman-teman. Ada juga kegiatan lain kayak misalkan apel rutin, terus habis itu ada seminar, ada apa namanya kuliah umum, yaitu teman-teman yang biasanya diikuti 1 angkatan atau kalau enggak ya 4 angkatan gitu. Setahu ada tuh. Terus abis itu ada juga ini yang kegiatan yang menarik itu biasanya malah justru dari UKM-UKM yang non akademik tuh. Aku seneng banget tuh ikut kegiatan non akademik. Kayak misalkan ikut unit kegiatan mahasiswa. Kalau aku nih ya, aku ikut unit kegiatan mahasiswa kesenian. Nah, aku ikut yang band nih, yang pojok kanan bawah nih. Itu namanya X-Bar ya teman-teman. Itu adalah bandnya STIS gitu. Terus nanti di UKM kesenian tuh juga ada nih apa namanya Excelsior. Excelsior ini tuh paduan suara gitu. Terus ada juga orkes ya teman-teman. Itu ada OSM namanya kalau nggak salah. Nah terus jadi di sini tuh kalian nggak melulu belajar. Terus hindarkan dari pikiran kalian kalau mahasiswa STIS tuh orangnya sepaneng terus habis itu foto buku banget, kayak gitu salah banget ya teman-teman. Karena di sini kita juga bisa kok seru-seruan bareng kayak waktu di universitas kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa tahu kalau di sana itu bakal ada event-event. Jadi kalian juga bisa ikut kepanitiaan, organisasi. Kayak misalkan nih, kalau aku organisasi itu ikut selain Himada. Kalau Himada kan udah bawaan ya teman-teman. Jadi kalau kalian masuk STIS itu udah pasti kalian punya Himada, himpunan mahasiswa daerah, yang mana itu teman-teman kalian sedaerah, nanti bakal ada grup koordinasinya. Nah tapi kalau yang aku daftar itu aku ikut organisasi kerohanian. Nah yang
Rohistis. Nah, itu aku ikut itu. Terus di situ nanti kalian pun juga bisa ikut kepanitiaan gitu. Ada panitia tentang event-event Islami kayak gitu. Nah, tapi juga ada tuh event-event lain yang diselenggarakan sama organisasi lain, kayak misalkan Lily Force ini nih, yang tengah-tengah ini dia diselenggarakan sama MKSTIS namanya, Media Kampus. Nah, lalu untuk yang pojok kiri bawah nih ada gambar orang lari. Ini kemungkinan kalau nggak salah ini adalah pada acara Disnatalis, teman-teman. Nah, ini bentar lagi STIS juga bakal ngadain Disnatalis, dan acaranya itu benar-benar gede banget ya, teman-teman. Kayak kalian itu acaranya itu nggak cuman penampilan-penampilan aja gitu, tapi melibatkan semua elemen STIS-nya gitu loh. Jadi kayak misalkan tiap ibadah nanti kalian bakal diminta untuk tampil, terus habis itu mengajukan putra-putri daerah, yang mana putra-putri daerah ini nanti akan berkompetisi untuk menjadi putra-putri STIS. Nah, di situ tuh yang serunya, teman-teman, bakal ada penampilan-penampilan, bakal ada lomba-lomba yang jelas sangat-sangat menarik. Pokoknya kalian kalau misalkan gabung di STIS, kalian harus berpartisipasi di event Disnatalis ini karena memang seseru itu. Oke, mungkin bisa lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini ada tips and trick dari aku nih. Kalau misalnya gimana sih cara belajar biar bisa masuk ke kampus Polstat STIS ini gitu. Nah, jujur aja ya teman-teman, dulu tuh aku kayak nggak expect gitu ya bisa masuk ke kampus ini, karena menurutku saingannya tuh emang berat-berat dan kayak aduh apa aku bisa ya gitu kan. Tapi ya udah gitu, nggak apa-apa kalau kita ragu tuh, nggak apa-apa, itu bagian dari proses kita, bagian dari perjuangan kita gitu kan. Yang penting diiringi sama usaha kita gitu. Kayak misalnya yang pertama, ya kurangin gitu hal-hal yang kurang mendukung kondisi belajar. Kayak misalkan mungkin kalian main terus kayak gitu, jangan ya teman-teman. Kalian harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Main juga boleh tuh biar refresh pikiran kan, tapi ya harus kalian bisa belajar juga gitu. Kalian bisa tuh bagi waktu, kayak misalkan hari Senin sampai Kamis aku mau belajar buat UTBK, nanti Jumat Sabtu Minggu aku mau belajar tentang SKD, terus nanti aku juga bakal bagi waktu untuk nanti mungkin setelah pengumuman SKD aku baru belajar matematika. Itu juga nggak apa-apa, teman-teman. Terus nanti untuk tes kesehatan aku bakal fokusin di 1 bulan terakhir waktu mau tes, kayak itu juga nggak apa-apa. Yang penting kalian udah punya target gitu, apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Nah, ini udah aku mention ya tadi, yang tips yang kedua itu buat jadwal belajar yang efektif. Misalkan nih, kalian bagi itu per bab. Nah, kalau aku dulu ya kayak gitu, dibagi per bab. Kayak misalkan nih, untuk misalkan yang TKP gitu ya, dalam sekali belajar aku mempelajari 4 topik sekaligus. Kayak misalkan aku belajar kemampuan mengendalikan diri, terus habis itu kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, terus integritas, terus habis itu anti radikalisme kayak gitu. Oh ya, untuk pertanyaannya nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi mungkin kita tampung dulu, nanti dijawab waktu sesi tanya jawab. Oke, lanjut untuk tips and trick-nya. Yang berikutnya adalah sering berlatih mengerjakan soal-soal. Nah, ini kalau menurutku yang paling efektif itu ya kalian ikut tryout. Karena di situ kalian bakal ketemu teman seperjuangan kalian, dan itu bisa jadi tolak ukur seberapa jauh sih kemampuanku ini dibandingkan dengan orang lain gitu. Jadi jangan cuma belajar sendiri terus habis itu merasa aman, oh skorku udah lolos passing grade kok gitu. Jangan, kalian harus tetap ikut tryout, karena di sini nanti kalian bakal tahu gitu kalian tuh ranking berapa sih dibandingkan sama teman-teman kalian. Nah, lalu berikutnya kalian juga harus mencari referensi sebagai bahan pembelajaran. Bisa kalian dapat dari buku, dari internet, dari YouTube, dari Twitter mungkin, dan lain sebagainya. Ini pinter-pinternya kalian aja gitu cari referensi pembelajaran yang kredibel. Tapi kalau kataku sih ya, mending kalian ikut bimbingan belajar, baik itu offline maupun online. Kalau di zaman sekarang ini kayaknya yang lebih menguntungkan itu lebih ke online ya teman-teman, karena kalian bisa menyesuaikan gitu loh waktunya kapan aja. Nah, terus berikutnya kalian harus cari teman seperjuangan. Ini bisa meningkatkan motivasi kalian gitu. Biar, oh aku tuh punya teman loh, kayak gitu. Dan kalian tuh bisa pasang target gitu ya, sama-sama pasang target. Gimana sih, apa yang harus aku capai dalam 1 bulan ini. Jangan sampai ini aku kalah sama teman seperjuanganku. Kayak gitu nggak apa-apa, bersaing secara sehat itu boleh banget ya teman-teman.
Lalu selingi dengan kegiatan lain agar tidak bosan. Nah, ini gimana nih? Misalkan nih ya kalian suka olahraga, ya udah tuh kalian tiap minggu olahraga. Terus kalau misalkan aku nih, kan aku suka main musik, ya udah kalau misalkan aku capek belajar, aku tinggal nyanyi-nyanyi atau misalkan main alat musik atau misalkan aku juga bisa tuh ketemu sama teman-teman kayak gitu. Jadi pinter-pinter aja memanajemen pikiran kalian biar waktu belajar tuh bisa fresh, bisa fokus gitu ya teman-teman. Jadi jangan melulu belajar terus pokoknya, tapi harus diimbangi dengan kegiatan yang lain yang positif. Dan yang paling penting ini adalah berdoa dan minta restu kedua orang tua. Nah, berdoa ini udah jelas ya, jalur langit itu selalu yang terbaik gitu ya teman-teman. Walaupun kalian udah berusaha, kalian harus berdoa karena disitulah ya kalau misalkan bukan takdir kalian ya selamanya nggak akan jadi milik kalian. Tapi kalau udah takdir kalian, udah berusaha semaksimal mungkin, kalian pasti bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kalian. Dan di sini jangan lupain kalau restu kedua orang tua sama restu orang-orang terdekat itu mempan banget ya teman-teman. Kalian harus bisa memikat hati, bukan memikat hati sih, tapi kayak minta restu lah intinya. Kalau mohon diizinin untuk sekolah di sini dan didoain ya supaya nanti sewaktu tes itu dipermudah, dilancarkan gitu. Oke, untuk slide berikutnya Kak. Nah, di sini kan untuk webinar kali ini disupport oleh yang kalian follow nih di Instagramnya, yaitu @to.stis atau @to.kedinasan. Nah, ini kalian bisa banget daftar untuk bimbingan belajarnya yang kebetulan aku, Kinan, sama Kak Hamdani ini juga sebagai pengajarnya nih teman-teman. Nah, ini mungkin ada nih siswa kita yang mungkin juga ikut webinar yang tadi mungkin habis kelas sama aku kan. Nah, kalian bisa nih masuk bimbel. Oh ya, jangan khawatir untuk ketinggalan, karena untuk yang bimbel Zoom ini ada juga yang kelasnya itu baru dimulai tanggal 20 April nanti. Tapi kalian kalau bisa daftar segera mungkin, karena deadline pendaftarannya kan 16 April ya teman-teman. Dan ini ada diskon khusus untuk 50 pendaftar pertama. Nah, jadi kalian bisa nih. Nah, ini juga udah tercantum di sini fasilitas apa aja yang bisa kalian dapatkan kalau misalkan kalian join di paket SKD, paket MTK, atau yang best choice nih, ada paket SKD dan matematika. Nah, kalau misalkan nih kalian malas untuk ikut bimbingan belajar yang Zoom, kalian pengennya yang tryout aja kayak gitu kan, kalian bisa ikut yang ini nih, tryout premium. Nah, ini deadline pendaftarannya masih cukup jauh, yaitu tanggal 30 April. Tapi ya kalau bisa kalian segera mendaftar, karena ini juga ada diskon khusus untuk status pendaftar pertama. Ini juga ada linknya ya teman-teman, udah ada linknya nih dua-duanya. Yang bimbel Zoom ada di bit.ly 2022 diskon bimbel, yang tryout premium ada di bit.ly 2022 TO premium. Dan ini juga ada fasilitas-fasilitasnya, ini udah dicantumkan. Mungkin kalian bisa screenshot terlebih dahulu ya teman-teman, untuk nanti dipertimbangkan gitu. Dan kalau bisa ya segera mendaftar di link yang sudah disediakan. Oke, kalau udah di screenshot mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini ada quote dari aku nih. Nah, kalimat pertama ini ternyata adalah quote dari Nelson Mandela ya teman-teman. Tapi waktu itu emang aku dengar dari orang lain. Jadi, someone told me that it always seems impossible until it's done. So I keep learning, making progress, praying, and having a great faith in faith. I keep believe that what yours will find you. Now I prove it. Jadi, segala sesuatu itu terkadang terlihat mustahil untuk dilakukan atau digapai sampai kita berhasil mendapatkannya. Nah, dari situ aku terus belajar, membuat progres di setiap prosesnya, berdoa dan percaya bahwa takdirku itu baik gitu. Dan aku juga yakin bahwa apapun yang ditakdirkan menjadi milikku, itu selamanya akan menjadi milikku. Dan sekarang aku sudah membuktikannya. Nah, awalnya aku itu nggak 100% yakin nih bisa masuk ke kampus ini gitu kan. Tapi aku tetap berusaha untuk mengalahkan ketidakyakinanku itu gitu. Sampai akhirnya aku berhasil membuktikan kalau aku bisa masuk ke kampus ini. Dan sekarang itu adalah giliran kalian untuk membuktikannya gitu. Jadi itu dulu pemaparan dari aku, dan sekarang aku kembalikan ke Kak Hamdani selaku moderator. Oke. Baik, alhamdulillah akhirnya selesai juga. Cepat banget ya buat. Nah, tapi mungkin kalian ini udah punya pertanyaan yang banyak banget nih. Gimana nih baiknya Kak Kinan? Kita buka sesi tanya. Boleh banget, silahkan yang mau bertanya. Aku akan usahakan jauh semampuku ya, tapi ya jangan nanya udah makan apa belum, kan ini belum buka kan teman-teman.
Jadi ya silakan Kak Hamdani, mau gimana nih teknisnya? Oke, jadi nanti yang bertanya bisa raise hand. Oke, tapi ini tadi udah ada yang nanya di kolom chat ya Kak ya. Mungkin aku jawab dulu ya. Izin bertanya Kak, tes matematikanya pakai sistem minus Kak, dan kalau materinya itu kayak gimana ya Kak? Oke, kalau seingatku ya, waktu aku dulu itu nggak ada sistem minus. Jadi nilainya itu kalau misalkan benar itu dia poinnya 4, kalau dia nggak menjawab itu poinnya 0. Atau ada minusnya, tapi kalau minus pun kayaknya seingatku itu 1. Kalau waktu Kak Andani kayak gimana tuh? Waktu matematika? Sama Kak, sama Kak. Tesnya 1. Kalau benar 4, kalau nggak jawab itu 0. Oh, Sama. ada minusnya nggak? Ada. Oh iya, berarti ada minusnya ya teman-teman, ada minusnya 1. Oke, ini ada juga yang bertanya nih. Ini kalian unmute aja nggak apa-apa lah teman-teman, sambil aku tuh mau lihat wajahnya gitu loh. Apa? Ngomong aja guys. Iya, kita sharing aja biasa. Oke, aku ke Aku berikutnya ya baca, Kak. aku bacain deh Kak. Oke, boleh. Bacain Kak. Kak mau tanya, kalau misalkan kuota di Aceh 10 dan yang daftar itu apakah langsung Pak atau melihat skor SKD dari Oke, Nazwa? langsung aku jawab aja ya Kak, biar nggak ketumpuk-tumpuk gitu. Nah, ini kan kuotanya 10, terus habis itu yang daftar 7. Nah, itu belum tentu langsung diterima ya teman-teman. Kita pakai logika aja ya. Misalkan nih, dia yang daftar 7 itu dia ternyata nggak lolos passing grade SKD. Nah, itu nanti bakal gimana? Kan nggak mungkin kan teman-teman kalau misalkan langsung diterima. Pasti ada pertimbangan lebih lanjut. Dan sepertinya kalau misalkan kita lihat di dashboardnya atau di apa namanya di website yang jumlah pendaftar itu kemungkinan kecil banget ya teman-teman, ada yang jumlah pendaftarnya itu lebih sedikit daripada kuotanya gitu. Pasti tetap bakal keisi gitu loh teman-teman. Misalkan kuotanya 10 ya nanti yang daftar paling 12 atau bahkan mungkin lebih dari itu. Jadi kesimpulannya itu adalah melihat dulu skor SKD-nya seperti itu. Lalu kalau misalkan mau cross check lebih lanjut, kalian bisa tanyakan di helpdesk-nya SPB ya teman-teman. Oke, halo. Kayaknya sempat terputus nih aku Kak. Masuk sekarang masuk. Oke, mungkin bisa dilanjut. Yang tadi udah kejawab kan ya. Pokoknya kalau misalkan kalian ingin cross check lebih lanjut itu bisa di websitenya helpdesk ya teman-teman. Nah, oh ya Kak, mungkin ini didahulukan buat yang raise hand dulu nih, yang udah berani nih raise hand, mau unmute. Ayo Zul Ilmi, ayo. Terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zulmi. Saya ingin bertanya nih Pak Kak. Di pas angkatan Kakak kan rankingannya SKD-nya kan nasional nih. Sedangkan kami di 2022 ini rankingannya itu provinsi. Itu menurut Kakak lebih menguntungkan kami atau Kakak Kak? Sekian Kak. Oke. Kalau menurut aku sih ya, aku lebih suka sistem yang sekarang sebenarnya, karena kalian tuh dari awal udah tahu gitu bakal ditempatkan di mana, dan itu pun sesuai pilihan kalian kan teman-teman. Ya walaupun di sini informasinya itu kayak sedikit banget, sedangkan pendaftarnya banyak, tapi seenggaknya kalian tuh udah tahu gitu loh teman-teman. Kalian tuh nasibnya bakal seperti apa nantinya kalau sudah diterima. Nah, beda dengan mungkin aku dan Kak Amdani nih ya, yang belum tahu nih bakal ditempatin di mana gitu kan. Nah, lalu untuk rankingannya, itu menurutku juga lebih menguntungkan yang sekarang, karena kan di sini di rankingnya itu tiap provinsi ya teman-teman, tiap formasi CPNS-nya gitu. Jadi misalnya untuk Riau nih, ya itu nanti bakal di ranking sesuai provinsi Riau sendiri. Terus itu yang Jogja juga bakal di ranking sesuai yang Jogja sendiri, yang Jakarta juga bakal di ranking di Jakarta sendiri. Nah, gitu teman-teman. Untuk siapa tadi, Zul Ilmi ya? Mungkin ada feedback? Ya. Atau Kak Hamdani mau menambahkan? Izin Kak, misalnya pas sekarang ini kan rankingannya provinsi nih Kak. Ya. Itu boleh nggak misalnya orang Sumatera Barat pilihnya ke Aceh karena Aceh itu lebih banyak menampung apa namanya? Menampung kota Kak. Iya. Oke, boleh banget ya, Dek. Ini nggak harus sesuai domisili kalian. Kalau misalkan nih, aku orang Jogja, tapi aku pengen ditempatin di Jakarta. Ya udah, aku pilih aja Jakarta gitu, nggak apa-apa. Dan setauku untuk tesnya nanti juga kalian tetap bisa tes di
tempat kalian masing-masing di BKN yang terdekat gitu loh teman-teman. Gitu. Jadi boleh ya teman-teman kalau misalkan kalian mau mendaftar di provinsi lain yang nggak sama tempat tinggal kalian saat ini. Gitu. Cukup, Dek? Baik Kak, terima kasih Kak. Nah, sama-sama. Kak Hamdani mau menambahkan? Mungkin udah jelas sih. Oke. Tadi itu kalian, menurutku emang kalian yang paling Enak. kan Ini kayaknya sinyal Kak Hamdani agak lag ya atau? daripada kita nggak tahu nasibnya. Oke. Oke, kita lanjut aja ke penanya. Cek, suaraku masuk nggak? Masuk. Tadi sempat Masuk kepending. nggak, Kak? Masuk. Udah? Stop. Cek, masuk nggak? Nah, ini masuk, udah lancar. Oke. Mungkin untuk Rizky langsung aja on mic, gas. Maaf sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, sudah. Terdengar. Jelas banget. Baik, izin bertanya. Sebelumnya ini agak OOT gitu ya. Saya ingin menanyakan dari ininya tadi, tryoutnya tadi. Perkenalkan, nama saya Rizky Somting dari Akuntansi Universitas Pajajaran. Kebetulan kan aku udah kuliah di Unpad gitu kan. Ingin bertanya masalah bimbelnya tadi kan, mulai belajarnya 20 April. Yang ingin saya tanyakan tuh ininya, jadwalnya bisa ini gak, maksudnya bisa milih apa gimana Kak? Soalnya kan banyak juga kegiatan kuliah gitu kan, kelas sama UKM lainnya. Terima kasih. Oke, mungkin langsung aku jawab ya teman-teman. Kalau berdasarkan bimbel yang udah jalan nih, yang maksudnya yang sudah mulai duluan, itu kami mengadakan bimbel belajar itu setiap weekend ya teman-teman. Jadi Sabtu dan Minggu. Dan kemungkinan kan kalau hari Sabtu dan Minggu nggak ada kegiatan akademik kan di kuliahan ya? Ada nggak dari Rizky? Kebetulan ada, tapi maksudnya kalau untuk ini bisa ditamain. Nggak ada sih guys. Oke. Jadi pokoknya kalau misalkan bimbel itu diadakan hari Sabtu dan Minggu ya teman-teman, dan itu jamnya juga itu diadakan dari zuhur sampai mungkin jam 4-an gitu ya teman-teman. Dan jadi kan pengajarnya kan juga dari mahasiswi Polsat STIS gitu ya, maksudnya dari anak kedinasan gitu yang juga sama-sama kuliah gitu kan. Jadi selain menyesuaikan waktu dari peserta bimbel, kita juga menyesuaikan waktu dari pengajarnya itu sendiri kayak gitu. Jadi milihnya itu di waktu-waktu weekend di hari Sabtu dan Minggu gitu. Cukup menjawab deh Rizky? Baik, terima kasih Kak. Oke, nanti kalau misalkan mau tanya-tanya, boleh banget langsung hubungi di DM Instagramnya TO.stis ya teman-teman. Di situ nanti pasti kakak ownernya itu bakalan jawab lebih lebih detail dan lebih lengkap. Oke, tapi sebelum lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, aku mau ini nih mengkonfirmasi buat pertanyaannya Dek Naswa tadi. Kak ingin tanya lagi, maaf tadi sinyalnya saya terputus. Tadi matikanya ada minus Kak, terus tingkat kesulitannya kayak matika UN nggak Kak? Oke, aku jelasin ulang dikit. Ya tadi matematikanya ada minus 1, terus tingkat kesulitannya itu ya aku sebenarnya nggak pernah UN ya, karena dulu itu nggak ada UN, tapi yang jelas kalau misalkan aku lihat itu dia hampir sama kayak pelajaran waktu SMA, terus habis itu hampir mirip dengan TPS-nya UTBK sama TKA-nya UTBK yang matematika itu. Kalau menurut Kak Hamdani gimana nih Kak? Yang kesulitan matematika itu? Kalau menurutku sih matematikanya itu gampang gitu. Menurutku ya. Soalnya kalau kalian udah belajar UTBK, itu soal-soal USM yang matematikanya itu bakal kalian lahap semua gitu. Soalnya menurut dia itu lebih tingkat kesulitannya lebih rendah dari UTBK gitu. Iya sih, aku setuju banget itu. Kayak nggak sesusah yang kalian pikirkan. Jadi jangan overthinking. Pokoknya kalian belajar aja udah. Nanti pasti bisa kok kalau belajar. Oke, untuk Bener pertanyaan banget, berikutnya Kak. Oke, aku bacain ya. Oh, ini ada yang nanya nih. Kak mau tanya kalau misal udah
Izin bertanya Kak, waktu tes SKD dulu dapat nilai berapa dan nilai tertinggi angkatan Kakak berapa? Ayo, mungkin Kak Kinan dulu. Oke, waktu itu tuh skor maksimalnya berapa ya? Dulu 450 apa ya? Tapi aku waktu itu dapatnya 406 ya teman-teman. Nggak begitu tinggi, nggak begitu rendah, tapi itu aman gitu ya. Dan kalau aku dulu tuh gini, jadi kan waktu itu aku dapat 406, terus oh ya udah gitu aku dapat 406, yang penting aku pantau terus tuh di apa namanya di channel YouTube-nya BKN tuh loh kan ada tuh. Tiap sesi kan diperlihatkan ya, jadi transparan banget tuh. Nah, aku pokoknya waktu itu targetku, pokoknya aku harus 10 besar dari sesi itu gitu. Pokoknya aku harus masuk 10 besar dari sesi itu untuk aku merasa aman gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu di sesiku itu aku urutan ke-6 kalau nggak salah, ke-6 atau ke-7 gitu. Jadi menurutku aku udah aman dan alhamdulillah memang waktu perankingan pun masuk gitu. Kalau untuk yang tertinggi di angkatanku itu berapa ya? 430-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah segitu. Dan itu tiap tahun bisa beda ya teman-teman, karena kan tingkat kesulitan soal tiap tahun itu kan juga beda kan. Seperti itu. Kalau untuk Kak Hamdani gimana nih? Kayaknya ada nge-lag gitu gambarnya di tempatku. Atau sinyalku ya? Bentar. Halo Kak Hamdani? Halo. Tadi Oke. kayaknya nge-freeze. Ya ini internetku Oke, juga gimana? kadang nggak stabil. Tadi gimana Ya, Kak? sama. Kalau Kak Hamdani gimana tuh? Kalau aku kan angkatan Kaknya itu apa namanya? TKP-nya cuma 35 ya. Nah, jadi kalau di angkatan Kak Kinan itu nilai 400-an itu menurutku udah tinggi gitu. Tapi kalau di angkatanku kan soal TKP-nya ditambah 10 lagi gitu Ya. kan. Jadi nilai yang aman itu 450-an. Nah, 430-an lah gitu. Nah, kebetulan pas aku tes aku dapat 451. Wih, keren banget. Nah, 451 untuk yang SKD-nya, dan kalau di provinsiku aku urutan ketiga sih. Terus di angkatanku itu nilai tertinggi itu 480-an. Oke. 480-an atau enggak 490-an. Keren-keren sih. Iya, Yang iya. dapat itu Jawa Tengah kayaknya, Jawa Tengah. Iya, emang Keren sih. Jawa Tengah terus habis itu. Kebanyakan Jawa Tengah itu tinggi-tinggi banget nilainya, sumpah. Nilai matematikanya gimana tadi Kak? Kalau aku nilai matematika aku lupa sih, karena waktu itu aku benar-benar nggak pasang nggak pasang target, karena untuk lulus SKD aja aku udah apa ya kayak di luar nalarku gitu loh. Jadi kayak untuk tes matematika waktu itu ya aku hanya menjalani, terus aku waktu itu dapat nilainya juga nilai aman gitu ya, tapi nggak yang tinggi banget tapi juga nggak yang rendah banget, terus ada di tengah-tengah. Pokoknya aku hanya ingat kalau aku ada di tengah-tengah nilainya. Dan waktu itu nilai teman-teman tuh juga nggak yang tinggi-tinggi banget gitu loh, karena soalnya itu mudah, tapi memang banyak yang kayak aduh yang mana ya jawabannya, yang A atau yang B ya, kayak gitu loh. Jadi bingung nih mau yang pilih yang mana. Kalau Kak Hamdani dulu gimana? Kalau nilaiku kalau di provinsinku dikatain cukup tinggi lah gitu. Soalnya pas itu perankingan yang provinsi aku dapat yang pertama gitu. Tapi ada juga yang lebih tinggi dari aku, yang dari provinsi mana itu? Kayaknya Jakarta atau enggak Jawa Timur itu. Kayaknya, aduh ada yang bocor. Aku dapatnya 135 Kak. Oh, oke, 135 Pak. itu tinggi banget loh. Emang keren nih pengajarnya bimbel kita loh. Oke, ini juga tadi Zulilma bilang ya kalau minimal aman SKD itu yang kemarin tuh 450 dan aku 420. Keren banget nih. Ini harus dipertahanin, dipertingkatkan ya. Keren. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Oke. Yang mana nih? Nih, ada yang izin bertanya Kak, soal matematika kira-kira berapa ya? Oke, kalau aku dulu seingatku 40 nih. Kalau Hamdani berapa? Sama 40. Oke, jadi kemungkinan besok juga 40 ya teman-teman. Kalau untuk tes matematika ini memang kayak les informasi gitu ya, kayak dikit banget gitu informasinya, tapi kalian nggak usah khawatir, pokoknya kalian belajar aja dan kalian
datang di hari H itu udah maksimalin gimana ngerjainnya gitu. Karena jujur ya waktu itu aja aku waktu tes itu aku nggak tahu loh soalnya itu bakal ada berapa. Akhirnya malah ada 60, terus tiba-tiba soalnya cuma ada 40 gitu. Dan itu waktunya berapa nih Kak? Berapa menit nih? Aku lupa. Seingat gue itu kayak 90 menit, oh iya 1,5 jam. 90 menit. 90 menit ya Dek Nazlia. Aduh susah. Terus lanjut Kak ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini kan ada Eka nih yang raise hand. Oke, langsung aja Iya. nanya Eka. Deka silahkan. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eka dari Jawa Timur. Nah, Kak, di sini aku mau izin tanya, kalau mau daftar Kayaknya keputus ya. ya, Iya, sama Kak. Bentar kita tunggu dulu. Kita tunggu. Halo Deka. Oke. apa udah kedengeran Kak? Iya udah. Oke, Silakan. jadi izin bertanya, kalau mau daftar gitu ya Kak, apakah harus sesuai dengan domisilinya? Kalau mau tesnya itu, kalau ingin daftar di provinsi lain, itu apakah boleh? Terima kasih. Oke, langsung aku jawab ya. Ini tadi udah aku jelasin sih waktu di waktu share screen tadi ya. Itu boleh banget. Iya nggak sih? Ya pokoknya itu boleh banget kalau kalian mau daftar di domisili di tempat yang bukan domisili kalian. Kayak misalkan nih, aku orang Jogja, tapi aku pengen pengen ditempatin di Jawa Timur, ya nggak apa-apa gitu, daftar aja di situ gitu. Nanti untuk tesnya kalian tetap boleh di BKN terdekat masing-masing, di tempat masing-masing gitu loh. Jadi nggak harus nanti kalian berangkat. Misalkan nih, kalian ada yang milih, aku pengen ditempatin di Bali gitu, tapi sekarang posisiku lagi di Jawa. Nah, apakah aku harus tes di Bali? Enggak gitu. Kalian bisa tes di tempat kalian yang terdekat kayak gitu. Jelas, Eka? Ada feedback? Tapi kalau seumpama kita itu sedang ada di luar domisili kita, apakah boleh di tempat yang bukan domisili kita itu, Kak? Oh gitu. Oke, aku izin Ya, menambahkan aja, Kak. boleh Kak. Jadi nanti kan pas kalian daftar itu, misalkan kalian kalian disuruh cantumin lokasi kalian sekarang gitu, kayak alamat kalian yang sekarang gitu. Nah, fungsinya itu untuk nentuin lokasi tes kalian, untuk nentuin mana BKN terdekat sama lokasi kalian sekarang gitu. Jadi boleh gitu deh. Jadi boleh, Kak? Iya, boleh banget. Soalnya Ayo, kemarin masuk. aku pernah baca-baca itu harus minimal tinggal 1 tahun gitu di tempat yang mau kita tes itu. Itu survei deh, survei. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. BTW suaramu hilang deh, Hamdani. Yang pas akhir-akhir ini. Cek. Nah, udah masuk. Itu yang tadi yang misalkan sarannya 1 tahun kayak gitu, itu kayak kita lakuin survei gitu. Kalau di PPS lakuin survei gitu. Syarat orang yang kayak gitu dah. Oke. Ya kalian belajar, kalau udah masuk Sri kalian bakal belajar itu. Belajar tentang sensus dan survei. Oke, ada lagi nggak Kak yang tanya? Ini ada lagi nih Kak. Untuk tahap 1, kuota yang diambil ke tahap 2-nya berapa Kak? Aduh, ini tuh langsung sesuai formasi ya kalau tahun ini ada Hamdani ya? Nah, Ada. kalau aku tahun kemarin, tahun kemarin kan 3 kali formasinya gitu. Misalkan yang diambilnya itu 250 berarti kali 3 gitu. Nah, tapi nggak tahu juga dari hak stisnya gitu, tiba-tiba kayak D3 kemarin formasinya 150, tapi yang lolos tahap 2-nya itu 700-an gitu. Nggak tahu juga sistemnya gitu. Tapi kalian usaha semaksimal mungkin supaya bisa lolos. Nah, kalau tahun sekarang aku nggak tahu karena sistemnya udah beda. Baru, iya benar banget. Yang penting kalian ya berusaha semaksimal mungkin aja gitu loh.
nggak jangan berfokus sama apa namanya berapa orang yang lolos gitu, karena kan ini ya walaupun misalkan nih tahun itu kan juga 3 kali jumlah kuota ya, tapi itu nggak saklek, nggak yang mutlak misalnya 1.800 yang diterima gitu, enggak, tapi bisa aja 1.700 sekian atau 1.900 sekian kayak gitu loh teman-teman. Oke, lanjut dulu deh untuk pertanyaan berikutnya. Lanjut dulu ya, ntar makan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mana tadi? Aduh, tenggelam. Bentar guys. Materi matematika. Oh ini. Izin bertanya Kak, apakah nilai atau IP mempengaruhi si mahasiswa? Misal IP-nya turun atau IP awalnya kecil akan di drop out? Mana Kak? Kaknya kan udah tingkat 2. Maaf Kak, masih di unmute Kak. Iya, sebentar. Ini tadi laptopku tiba-tiba error. Oke, tadi Sorry. gimana pertanyaannya, IP-nya apakah mempengaruhi dropout gitu nggak? Iya Kak. Oke, kalau aku itu kan ada peraturannya gitu ya, ada kayak semacam peraturan tertulis gitu ya, apa aja sih yang bikin kita itu di drop out gitu. Nah, itu setauku dia ada minimal IP-nya gitu. Minimalnya itu 2,50 apa 2,75 Kak? Aku lupa. 2,75 ya? 275 Kak. Nah, iya. Kalian harus dapetin, kalau misalkan di drop out itu kalau kalian hanya mendapatkan IP 2,75 ke bawah. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir karena yang kejadian seperti itu jarang banget terjadi gitu ya. Asal kalian itu ikuti perkuliahan dengan baik, terus habis itu kalian juga kalau ujian belajar nggak melanggar aturan, ya pokoknya kalian jadi mahasiswa yang ya udahlah gitu loh, taat terhadap aturan, itu kalian bakal terhindar kok dari sistem dropout ini. Jadi bukan suatu hal yang mengkhawatirkan banget, karena kalau nggak keterlaluan banget itu jarang banget di situ mendeo mahasiswanya gitu, beda dari mungkin sekolah kedinasan sebelah gitu ya yang sering mendeo gitu ya, itu kan kayak nggak aman banget. Tapi kalau di sini insya Allah asal kalian nggak keterlaluan aja itu udah aman. Gimana Kak? Iya, aku boleh nambahin nggak? Boleh silakan. Oh ya, jadi kalau kalian tingkat 1 itu tingkat yang urgent banget gitu. Soalnya kalau misalkan kalian nilainya jelek ya kemungkinan DDO-nya lebih besar gitu. Kalau di tingkat 2 ada toleransinya untuk ngulang gitu. Aja Kak. Oh Mungkin iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini Kak, materi matematikanya seperti apa Kak? ini materi Materi matematika yang apa nih? Maksudnya waktu ujian ya? ya, Waktu tes ya? yang ini matematika yang SKD atau TIU? Soalnya ada Kayaknya di tes TIU juga ada matematika. matematika. Kayaknya tes matematika sih. Tadi di PPT-nya udah tertulis ya teman-teman, itu tuh mirip banget kayak waktu sekali lagi aku ulang, itu mirip banget kayak waktu TPS di UTBK sama TKA di UTBK. Mirip juga sama UN. Jadi ya kayak gitu-gitu aja gitu, soalnya tuh soal-soal sederhana, terus habis itu juga kadang ada soal ceritanya, kadang ada soal yang udah langsung ke angka, ya mirip lah sama soal-soal yang kalian kerjakan sehari-hari, itu mirip banget kok, nggak bohong. Kalau kalian dari dulu gimana? Mungkin beda gitu tahunku sama tahunku? Sama sih, tapi seperti yang aku bilang tadi lebih mudah. Soalnya kan aku dulu latihannya pakai soal-soal tahun lalu. Nah, Ya, soal-soal tahun lalu itu sulit-sulit banget gitu. ya bener banget. Kayak misalkan ada integral yang logaritma naturalnya gitu. Ada yang pokoknya sulit-sulit banget. Nah, tapi pas tesnya itu kok gampang-gampang. Iya, Lebih gampang. Nggak tahu, mungkin karena efek corona ya, nggak tahu juga sih. Makanya pihak STIS berbaik hati buat ngasih soal yang gampang-gampang. tapi ini emang kayak isu turun-temurun gitu loh, Dek. Maksudnya beberapa tahun terakhir ini memang tes matematikanya itu nggak sesusah tahun-tahun sebelumnya tuh. Kalau aku lihat dari BUSN tuh ya, itu tuh aku nggak bisa ngerjain tuh. Kayak susah banget, sesusah itu gitu. Tapi kalau dari realitanya itu memang nggak sesusah yang dibayangkan. Oke, ini cukup menjawab. Lanjut, Dek. Oke, kita next ya. Kak ingin tanya, yang tadi itu ya. Tips and trick memilih penempatan Kak gimana? Kalau menurut Kak Kinan gimana?
Aduh, nah kalau Kita belum penempatan nih. ini kita nggak ngerasain kayak kalian yang bisa milih penempatan di awal. Tapi nih kalau aku nih ya, kalau aku jadi kalian, aku tuh sempat berandai-andai kalau misalkan malam tuh mau tidur, kayak aku bayangin kalau aku ada di posisi kalian tuh kayak gimana gitu kan. Nah kalau aku sih rasional aja, kalau aku kan gini, kalian pasang target dulu, kalian pengen ditempatin di mana. Nah boleh tuh kalau misalkan kalian pengen ditempatin di pusat, langsung daftar pusat, terus kayak itu nggak apa-apa. Oh tadi kalau aku lihat waktu Kak Hamdani share screen, tadi yang milih Jakarta tuh masih 0 ya Kak ya. Nah, itu kalian bisa banget tuh daftar ke situ kalau misalkan pengen ditempatin di BPS pusat, kalau di Jakarta. Nah, tapi kalau aku sih gini, targetku itu aku pengen ditempatin di Jawa. Doain ya teman-teman, semoga aku ditempatin di Jawa dimanapun aku berada gitu. Nah, terus apa namanya? Kayak misalkan nih aku pengen kembali ke domisiliku. Nah, itu berarti target pertama kan aku pengen di Jawa. Terus habis itu aku lihat dulu formasi CPNS-nya itu formasi yang mau ditempatin di tempatku tuh banyak gak gitu. Kalau misalkan banyak, aku berani daftar tuh di domisiliku. Nah, aku bakal milih Jogja. Nah, kayak gitu sih. Jadi lebih ke pilih target ke pulau mana aku pengen ditempatin. Terus habis itu aku baru pilih provinsinya. Kalau misalkan Kak Handani gimana nih? Kalau menurutku sih tips and triknya buat milih penempatan yang sekarang ya. Jadi kan kalian udah daftar nih di Dikdin. Kalian lihat dulu gitu. Biar kalian lihat dulu, tetap cek apa namanya web SPMB stisnya gitu. Kalian tetap cek. Itu kalian lihat saingannya banyak tuh enggak gitu. Kalau banyak, lebih baik milih yang lain gitu, daripada peluang kalian bakal rendah, karena di sini kan saingannya bukan kayak tahun kemarin gitu. Kalau sekarang kan per provinsi gitu kalian bakal di ranking. Nah, dari aku sih kayak gitu. Kalian nantian finalisasinya gitu. Terus kalau kalian misalkan mau telat, bukan telat sih, finalisasinya di akhir-akhir, itu kemungkinan besar apa namanya? Jadwal ujian kalian itu agak lama gitu. Kalau kalian cepat-cepat finalisasi, maka jadwalnya kemungkinan di gelombang 1 atau 1-2 gitu. Dan kalau aku Itu juga saranin sih mending mempengaruhi. di awal-awal nggak sih dia, kalau aku sih lebih milih di awal-awal, jadi kayak tenang gitu loh, nggak penasaran terus nggak terbebani juga, kayak waduh ini teman-teman udah pada nilai segini aku bisa berapa kayak gitu kan, malah overthinking sendiri. Kalau kamu gimana deh dulu, pilih cepet-cepet atau lambat-lambat atau di tengah-tengah? Kalau aku dulu yang tahun kemarin aku lebih pilih cepet-cepet gitu, karena aku udah mikir aku pengen ini udah jadi. Tapi kalau misalkan kalian yang mikirnya belum apa namanya keputusannya belum jelas gitu, lebih baik nunggu dulu gitu. Ya itu boleh juga sih, Gitu sih. masing-masing. Oh iya, satu lagi, untuk tipsnya kalian juga harus ngitung peluangnya ya teman-teman. Jadi kan misalnya nih yang daftar formasinya tuh cuma butuh 1 gitu ya. Tadi aku lihat di mana ya? Apa di Jogja itu ya, misalkan D3 yang Jogja itu 1 kan. Nah, terus habis itu yang daftar itu udah 22. Nah, ini tinggal dibagi tuh 1 banding 22. Kayak kalian harus ngalahin 22 orang demi memperebutkan kursi itu. Nah, itu yang kalian nggak boleh lupa, harus ngitung peluangnya, peluang diterimanya. Makin besar peluang ya kalian makin boleh merasa aman kayak gitu. Padahal aku rencananya Lanjut mau aja ya, daftar Kak. di akhir Kak. Ini di Armadani, padahal aku rencananya mau daftar di akhir Kak. Ya nggak apa-apa. Senyamanmu aja. Oke, kita lanjut Kak nih. Bertanya, BPS Pusat sama BPS DKI Jakarta sama-sama di Jakarta. Tapi kenapa Provinsi Jakarta lebih banyak peminatnya, sedangkan BPS Pusat lebih sedikit peminatnya? Apa BPS Pusat lebih ketat, Kak? Makasih sebelum. Oke, nih kalau aku dulu ya. Nah, kalau menurutku sih, aku ini pakai logika aku sendiri ya teman-teman. Kalau orang-orang nih lihat BPS Pusat tuh, wah pasti persaingannya bakal ketat. Walaupun sampai sekarang mungkin yang daftar baru dikit atau mungkin bahkan belum ada. Nah itu karena pada tunggu-tungguan tuh. Kayak, wah ini mesti nanti persaingannya bakal ketat banget. Aku nggak mau dulu. Kayak gitu. Mesti pada takut duluan kayak gitu sih. Jadi, memang kalau BPS Pusat itu memang diperebutkan kok teman-teman. Bahkan untuk apa namanya, angkatanku, angkatannya Kak Hamdani, dan angkatan-angkatan atas itu tuh kalau misalkan nih IPK kalian tuh masuk 10 besar, nah kalian ini bakal ditempatin di pusat atau kalian bisa milih gitu. Jadi memang BPS pusat tuh diperebutkan itu gitu loh, sangat-sangat diperebutkan gitu. Kalau menurut Hamdani sendiri gimana?
sama juga sih Kak, sama kayak Kaknya gitu. Mungkin orang yang mau daftar BPS Pusat itu masih takut gitu. Ya, Masih takut sama kayak yang aku pikirin mereka nunggu dulu gitu lihat saingannya berapa gitu. iya. Tapi kalau kalian ke BPS Pusat keren sih, keren banget. Keren banget tuh. Karena memang pada impiannya juga pada di situ gitu. Oke, Oke, lanjut kita Kak. langsung aja Kak. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Kak. Katanya sekarang ini ada tes kesehatan dan kebugaran. Jadi mulai mulai lagi ada tes fisik gitu Kak, kayak lari push up. Kak, tadi udah di Oke, iya tadi udah ada sih ya di apa namanya di PPT-nya. Itu emang dari dulu tuh namanya tes kesehatan dan kebugaran sih ya Kak ya. Dari dulu memang namanya itu, walaupun pada realitanya kalian itu memang hanya medical check up. Jadi nggak ada tuh yang namanya lari, push up, sit up, kayak gitu tuh nggak ada ya teman-teman. Pure medical check up. Gimana Kak? Mau nambahin? eh, Oke, kita caranya lanjut ya. oke, caranya itu kadang Cek. hilang gitu. Kita Masuk antara punya sorry, aku atau punya gitu. Oke, enggak apa-apa. Lanjut. Kita lanjut. Izin bertanya Kak, apakah bisa bagi penderita mata silindris lolos di tes kesehatan? Gimana Kak? Oke, kalau lihat dari yang udah di PPT tadi masih bisa ya teman-teman, karena kan yang nggak diperbolehkan itu kalau kalian minus itu yang pakai dioptri lebih dari 6 itu kan ya. Kalau misalkan nggak ada masalah lain, sepertinya boleh. Kak Anda nih mau nambahin nggak? Mungkin aku kurang jelas. Ya, aku sih mikirnya kayak gitu. Soalnya kalau silindris nggak ada ketentuan gitu. Yang Iya, ada ketentuannya yang minus doang gitu. iya. Jadi nggak apa-apa tuh Semangat teman-teman. semuanya guys. Hmm. Untuk yang tes kesehatan kebugaran ini nggak strict banget gitu ya, kayak ya udah gitu, asal kalian sehat jasmani dan rohaninya, waktu dites juga fine-fine aja, nggak ada penyakit kronis, itu tuh aman teman-teman, aman. Aku bahkan waktu itu Ya, aja waktu dites itu kan sempet tekanan darahnya tuh rendah, ya nggak rendah sih, tapi kayak batas normal rendah gitu loh, jadi kayak 90/70 apa ya kalau nggak salah. Tapi aku juga aman-aman aja dan sekarang jadi mahasiswa gitu, jadi kayak permasalahan kayak gitu tuh bukan yang terlalu apa namanya urgent banget gitu loh, nggak gawat banget, asal kalian nggak punya penyakit kronis, dah itu aja satu itu sih. oke kita lanjut Kak. Ini ada yang bertanya, Kak untuk tes psikologinya gimana ya penilaiannya? Kasih Tes tes psikotes. kalau ini Dek Hamdan ini yang jawab, soalnya aku nggak ngalamin itu kan. Oke. Jadi tes psikotesnya itu nanti ada dua keterangan gitu. Oh ada tiga. Yang pertama ada yang disarankan, ada yang dipertimbangkan, sama tidak disarankan gitu. Kalau kalian misalkan statusnya itu disarankan, ya udah bagus banget. Dipertimbangkan ada kemungkinan buat lolos. Kalau enggak disaranin ya udah nggak pasti lolos. Tapi tahun kemarin pas aku tes itu aku jawabnya itu 560-an soal dalam waktu 3 jam. Kata kakak tingkatku yang tingkat 3 sekarang, dulu dia juga ada psikotes. Tesnya itu matematika. Dia selang waktu 1 jam atau enggak 30 menit, dia langsung psikotes 3 jaman. 3 jam gitu langsung psikotes. Nah kalau aku matematika 1 hari, besoknya baru psikotes gitu. Nah intinya di psikotes itu kalian harus konsisten gitu. Karena nanti bakal ada soal yang diulang gitu. Kalau seandainya jawaban kalian beda, nah itu bakal mempengaruhi nilai juga. Soal psikotes itu nggak sulit kok. Kayak misalkan hitung-hitungannya kayak 1+1 gitu. Nggak ada yang apa nih hitung-hitungannya ada pangkat gitu-gitu. Nggak sulit-sulit kok. Tapi itu kalian harus cepat jawab karena kalian juga apa namanya dikasih waktu buat jawab gitu. Ya, Ada beda-bedaan sesi-sesinya sama. gitu. Ya, Itu kayak tes IQ itu ya. ya benar. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak, karena waktunya udah mau mepet-mepet buka nih. Kayaknya yang pertanyaan terakhir ini udah dijawab kayaknya. Nanti Kayaknya Kak nanti tesnya kan di domisili masing-masing. Itu berarti kita ketemu dengan orang-orang sedomisili yang mau daftar ke situ juga, Kak. iya dong, Mana ya nih udah Kak? pasti. Iya kan? Pasti. Ya. Ya. Tapi nanti
tergantung jadwal kalian juga ya. Kan BKN ini nggak cuma STIS yang pakai gitu. Kadang STTD yang sama PDN itu juga pakai yang itu gitu. Jadi kemungkinan kalian juga nggak cuma ketemu sama orang-orang yang daftar ke STIS saja, tapi kalian bakal ketemu sama para pejuang kedinasan gitu. Hmm, Oke. betul, betul, betul. Oke, mungkin itu aja nggak sih, Oke. Kak? Ya. Ya, mungkin karena nggak ada yang mau nanya lagi atau ini juga waktunya mau habis gitu. Untuk sesi tanya jawabnya kami cukupkan dulu sampai di sini. Untuk teman-teman yang belum mendapat kesempatan bertanya atau belum kepikiran mau nanya apa gitu. Nah, gimana nih baiknya, Kak? Nah, kalian boleh banget nih ketuk DM Instagramku yang mungkin udah kalian follow yang buat persyaratan itu ya, biar kalian juga nggak rugi gitu. Jadi manfaatkan aja gitu. Kalian bisa banget kalau mau nanya-nanya seputar STIS, terus kegiatannya ngapain aja, terutama kegiatan non akademik itu aku tertarik banget untuk menjelaskan ke kalian gitu ya, biar kalian tuh pikirannya nggak, wah, STIS ini mesti pada sepanang-sepanang anak-anaknya. Nggak, salah besar ya teman-teman. Nah, terus habis itu kalian juga boleh kalau mau tanya atau sharing ke aku gimana sih perjuanganku waktu mau masuk Politeknik Statistika STIS ini gitu, boleh banget. Asal kalau bisa aja jangan nanya soal-soal tesnya ya. Aduh, bercanda-bercanda. Tapi mau sharing apapun itu, kapanpun itu, pasti aku jawab. Jadi jangan segan-segan ya teman-teman, dan boleh banget ketuk DM Instagramku. Itu aja deh. Oke, nah kalau kalian mau nanya-nanya ke aku juga boleh banget aja. Oh ya, sebelum ini aku kan pengurus Himada juga dan Ya. kebetulan aku anak KS, jadi aku ada buat site buat teman-teman. Itu siapa tahu bisa membantu buat kalian belajar. Jadi aku itu udah Himadaku Rinjani guys. Jadi di sana aku udah taruh semua materi yang aku pakai dari SKD sampai tahap akhirnya sampai tahap tes kesehatannya aku udah tulis semua di sana. Kalian bisa baca, materialnya juga ada latihan soalnya juga ada, kalian bisa buka sendiri. Keren banget tuh, dari dapat fasilitas tambahan loh yang ikut webinar sampai akhir ini. Mantap banget. Makasih loh kalian, dan ini bermanfaat banget. Oke, mungkin karena waktunya mau habis, mari kita cukupkan acara pada sore hari ini. Kak Kinan mau ada closing statement? Ya, sekali lagi aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir. Karena tahu nggak sih kalian ini, walaupun mungkin cuma duduk-duduk aja di depan laptop, tapi udah selangkah, dua langkah, sekian langkah lebih dekat dengan Polsat STIS loh, dibandingkan teman-teman kalian yang mungkin saat ini lagi main atau happy-happy di luar, malingan, kayak gitu. Keren banget deh pokoknya. Terus kalau boleh pesan, dijaga terus ya semangatnya teman-teman, terus belajar, selalu berdoa, minta restu orang tua sama orang-orang terdekat kalian, saling support sama teman seperjuangan, karena ya nantinya orang-orang itulah yang kemungkinan besar akan satu kampus dengan kalian. Semangat terus, aku tunggu kedatangan kalian di kampus Otista 64C Politeknik Statistika STIS. Oh iya, ini kita mau dukung dulu nggak nih? Dokum Atau dulu sebelum kita tutup. Ayo dokum guys, bisa on ayo cam dong, nggak? on cam bareng-bareng. Ayo dong, ini Ini calon adik tingkatku. Ini besok kalau Ayo ada yang kalian, mau on cam kah? aduh malah ada yang live nih, jangan dong. Ayo Padahal on cam, ayo on cam. yang ada ya, dan yang mau aja nih. Yang mau aja. Atau bisa kalian juga pasang foto kalau nggak mau on cam gitu, pasang foto terbaik kalian. Oh iya, Nah, terus ya kalau kalian besok masuk STIS nih, terus kalian join di jangan organisasi, lupa kita. itu pasti tiap rapat tuh kita ada dokumentasi nih teman-teman. Jadi biasain aja tuh dari sekarang, mental-mental anak rapat STIS. Kalian Bener bisa banget. ayo deh. Apalagi kalau kalian jadi pengurus angkatan gitu, atau Iya. enggak kalian ikut SEMA atau enggak DPM lah sama UKM-UKM lainnya gitu. Bakal tetap dokum, guys. Dia berani BTW ikut Ayo. apa? Aku bimbel sama SEMA, Kak. Oh, mantap banget saya mah. Aku pengurus angkatan kebetulan. Oke, Aku pengurus angkatan enggak daftar. kenapa deh berat, Wah? Berat banget. Ya saya mah Tiap juga hari rapat. bener sih, benar. Ayo dek, dek Bismillah, dek Suma, dek Ami, dek Santri, dek Sela, dek Armadani, dek Revita, dek Pamela, dek Vincent, dek Imam, dek Awal. Ya mungkin ini aja ya.
Oke, Atau boleh. mungkin ini aja ya. Eh, siapkan gaya terbaik kalian ya. Gaya bebas dulu guys. Aku pakai gaya bimbel dulu guys. Oke. Satu, 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 dua, tiga. Sekarang bebas. Sekarang bebas. Ayo yang belum Bentar, ngecam bentar. dong. Aduh, aduh. Belum di save ya? Aku ulang guys, ulang. Tadi belum ke save. Satu, dua, tiga. Oke. Ini yang off cam mungkin bisa kasih reaction gitu, emot-emot apa Ya gitu kayak yang mau gemoy. apa gitu. Gaya bebas guys, gaya bebas. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Nggak ada bumerang nih. Nggak ada bumerang. Ayo. Oke deh kalau gitu. Mungkin cukup dua aja sih. Mungkin cukup. Oke. Silakan ditutup deh. Baik, aku selaku moderator untuk webinar hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang udah nyempetin buat hadir, gitu. Nyempetin buat berpartisipasi. Gitu. Semangat terus. Sampai jumpa di Politeknik Statistika STIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman boleh tinggalkan di guys. Oke, dadah guys. Nanti kalau yang mau nanya-nanya tentang yang site-nya itu bisa langsung DM aku kok. DM. Sam. Oke. Dadah teman-teman, terima kasih. Aku stop Terima kasih. record juga ya.